Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nanda Sutra dengan NIM 216501199. Di sini saya akan mereview tentang materi manajemen teknologi informasi dengan materi manajemen resiko proyek. Resiko or problem atau resiko atau masalah atau dikenal dengan problem secara waktu timbul dari aktivitas keputusan yang dilakukan pada masa lalu, sehingga saat ini sudah terjadi dan sudah diketahui dampaknya. Sebagai contoh, macet di Jakarta merupakan gambaran dari masalah karena sudah terjadi pada kondisi saat ini dan penanganan kedepannya dilakukan oleh manajemen krisis atau operasional khusus. Risk atau sementara resiko merupakan kejadian yang belum terjadi baru merupakan perkiraan akan keterjadiannya pada saatnya nanti. Apakah akan benar-benar terjadi atau tidak tergantung dari penanganan dan tindakan yang akan dilakukan. Dengan melakukan mitigasi resiko dalam bentuk mengurangi dampak menerima resiko, membiarkan atau mentransfernya, maka akan diketahui posisi terakhir kondisi resikonya. Resiko itu ada terbagi atas 3, yaitu efek, ketidakpastian, dan sasaran. Efek berkaitan dengan positif maupun negatif, bahkan keduanya. Efek merupakan penyimpangan dari apa yang diharapkan dan dapat berkaitan dengan menciptakan atau menghasilkan peluang atau ancaman. Kemudian ketidakpastian, yaitu suatu keadaan kondisi kurangnya informasi terkait dengan pemahaman atau pengetahuan tentang suatu peristiwa, konsekuensinya atau kemungkinan sesuatu terjadi. Kemudian sasaran. Sasaran merupakan tujuan dari sesuatu yang akan dicapai, di mana dapat memiliki berbagai aspek dan kategori serta mempunyai beberapa tingkat. Sasaran tersebut harus memenuhi kriteria SMART atau Specific, Measurable, Attainable, Relevant, Time-bound. Berdasarkan ISO, pengertian risiko adalah efek dari ketidakpastian pada pasaran. Contoh sasaran yang SMART misalnya pembangunan jaringan 5G di kota-kota besar di Indonesia sebanyak 1000 BTS pada kuartal 4 tahun 2020. Dengan sasaran tersebut, kita dapat mengetahui sasaran yang akan dicapai secara spesifik, terukur maupun waktu pencapaiannya. Risiko. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, risiko adalah kemungkinan kerugian atau kecelakaan. Definisi dari risiko proyek adalah sebuah ketidakpastian yang dapat berdampak positif atau negatif bagi proyek. Tujuan dari manajemen risiko adalah untuk meminimalkan potensi risiko negatif sambil memaksimalkan potensi risiko positif. Manajemen risiko proyek mengidentifikasi, menganalisis, dan merespon terhadap risiko yang ada selama proyek agar tujuannya proyek tercapai. Ini adalah gambaran diagram tentang manajemen risiko. Dalam pengelolaan perusahaan secara umum, fungsi penerapan manajemen risiko pada tingkat perusahaan adalah 1. Memperkuat analisis pencapaian strategi perusahaan. 2. Memudahkan dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas perusahaan. Ini adalah proses manajemen risiko proyek. Yang pertama itu perencanaan manajemen risiko atau menentukan pendekatan dan rencana aktivitas manajemen risiko untuk proyek. Kedua, identifikasi risiko, menemukan dan mendokumentasikan risiko yang dapat berdampak bagi proyek, melakukan analisis risiko kualitatif, memprioritaskan risiko berdasarkan probabilitas dan dampak dari risiko tersebut, kemudian melakukan analisis risiko secara kuantitatif atau mengkuantifikasi dampak dari risiko bagi proyek, kemudian merencanakan respon terhadap risiko, mengambil langkah untuk meningkatkan kesempatan dan mengurangi bahaya bagi proyek, kemudian monitoring dan pengendalian risiko atau memonitor risiko teridentifikasi dan risiko residual atau mengidentifikasi risiko baru, melaksanakan rencana manajemen risiko dan evaluasi efektivitas strategi risiko sepanjang proyek. Ini perencanaan proyek. Yang pertama ada input, teknik, dan output. Input, faktor lingkungan, aset, proses, organisasi, pemetaan ruang lingkup proyek, rencana manajemen proyek. Kemudian tekniknya yaitu planning, meeting, and analysis.
Kemudian ada outputnya itu rencana manajemen risiko, yaitu metode, peran, dan tanggung jawab, anggaran, waktu, kategori risiko, definisi peluang, dan dampak risiko. Ini identifikasi risiko, ada input, teknik, dan output juga. Kemudian analisis risiko kuantita, teman-teman bisa dilihat sendiri, sama seperti yang tadi. Caranya ada ini lagi, analisis risiko kuantita, input, teknik, kemudian output. Inputannya aset proses organisasi, dan tekniknya data sharing, interpreting, probability, distribution, export, segment, kemudian outputnya risk register atau updates. Perencanaan respon risiko, input, risk, teknik, strategi untuk risiko negatif, ancaman, kemudian output, risk register, updates. Pengendalian dan monitoring risiko, input, teknik, output juga. Ini sama prosesnya seperti yang sebelum-sebelumnya. Kemudian ada risiko negatif dan risiko positif. Risiko negatif melibatkan pemahaman terhadap potensi masalah yang mungkin terjadi dalam proyek dan bagaimana risiko tersebut dapat menghambat proyek. Risiko positif adalah risiko yang dihasilkan oleh sesuatu yang baik, kadang disebut peluang atau kesempatan. Strategi risiko negatif. Avoid, ada 3 strategi risiko negatif. Yang pertama ada avoid, kemudian transfer, kemudian mitigate. Avoid atau penghindaraan risiko melibatkan perubahan rencana manajemen untuk menghilangkan ancaman oleh risiko. Kemudian risiko merugikan, mengisolasi tujuan proyek dari dampak risiko atau menyendurkan tujuan dalam bahaya. Kemudian transfer atau pemindahan risiko masyarakat, mensyaratkan penggantian penerimaan dampak negatif dari pemilik ke pihak ketiga. Kemudian mitigate atau pengurangan peluang dan atau dampak peristiwa berisiko merugikan ke ambang atau batas yang dapat diterima. Strategi risiko positif itu ada 3 juga, ada exploit, share alokasi, dan enhance. Teman-teman bisa lihat sendiri di sini. Ini perencanaan manajemen risiko. Yang pertama tadi ada output, yaitu dokumen rencana pengelolaan risiko, kemudian berisi prosedur untuk pengelolaan risiko sepanjang proyek. Kemudian isi dokumen manajemen risiko itu ada metodologi, daftar jabatan dan tanggung jawab, kemudian ada kategori risiko, dampak dan probabilitas risiko, dan dokumentasi risiko. Ini rencana kontingensi atau rencanaan kontingensi, aksi yang dilakukan oleh tim proyek apabila sebuah risiko benar-benar terjadi. Fallback plans, rencana yang dikembangkan untuk risiko yang berdampak sangat tinggi pada keberhasilan proyek. Ini kategori risiko, ada risiko pasar, risiko finansial, risiko teknologi, risiko manusia, dan risiko proses. Rich breakdown struktur, yaitu gambaran tingkat kategori risiko dari sebuah proyek dan digunakan untuk mengidentifikasi dan mengkategorikan risiko. Ini adalah contoh rich breakdown struktur, bisa dilihat diagramnya. Kemudian ini adalah potensi risiko negatif dikaitkan dengan knowledge area. Bisa dilihat sendiri. Kemudian identifikasi risiko, proses memahami potensi kejadian yang dapat mencari penghambatan atau membantu sebuah proyek. Kemudian alat bantu dan metode untuk mengidentifikasi risiko itu brainstorming, Delphi, interview, dan analisis SWOT. Brainstorming membentuk grup yang membahas berbagai macam ide atau solusi secara spontan untuk menyelesaikan permasalahan tertentu. Kemudian tim Delphi berpikir digunakan untuk mencapai kesepakatan dari sekumpulan ahli di bidang tertentu yang melakukan prediksi terhadap masa depan. Kemudian interview. Interview adalah sebuah cara untuk menemukan fakta dengan cara mengumpulkan informasi melalui tatap muka, telepon, email, atau instant message. Kemudian SWOT. SWOT adalah cara untuk menganalisis permasalahan dengan strength, weakness, opportunity, and threat. Cara ini membantu mengidentifikasi risiko positif dan negatif yang dapat terjadi di sebuah proyek. Risk register, dokumen yang berisi hasil dari proses manajemen risiko yang ditampilkan dalam bentuk tabel. Kemudian risk event adalah kejadian yang tidak pasti
dapat menghambat atau memajukan proyek. Di bawah ini ada tabel contoh dari risk register. Kemudian matriks probabilitas. Matriks probabilitas adalah ini adalah dampak berisi gambaran probabilitas kejadian sebuah resiko dipasangkan dengan dampak dari resiko tersebut. Ini contoh dari gambaran matriks probabilitas. Kemudian ada analisis kuantitatif risiko. Metode yang digunakan di kuantitatif risiko ini adalah analisis regression rate dan simulasi, kemudian analisis sensitivitas. Kemudian diffusion rate dan expected monitoring value atau EMV. Diffusion rate adalah diagram analisis yang membantu dalam memilih sebuah situasi yang hasilnya belum pasti. Contohnya seperti di bawah ini. Ini adalah contoh dari diagram diffusion rate. Kemudian bisa dilihat gambar di sebelah ini. Ini adalah diagram batang menghitung expected monetary value terhadap gambaran kerja yang gambaran tentang menghitung MFV ini. Tahap menghitung estimate monitoring value yang pertama itu masukkan nilai probabilitas terjadinya sebuah risiko, kemudian masukkan nilai finansial dari dampak risiko tersebut. Ketiga, kalikan 0,1 dengan 0,2. Untuk risiko positif atau opportunity, nilai EMV adalah positif. Untuk risiko negatif, nilai EMV-nya adalah negatif juga. Di sini contoh kasus EMV, sebuah perusahaan melakukan analisis kuantitatif risiko proyek pengembangan sistem informasi yang akan mereka laksanakan. Proyek tersebut mempunyai dua kondisi kemungkinan. Kondisi kemungkinan pertama adalah proyek akan berhasil mencapai tujuannya, dan kondisi kemungkinan kedua adalah proyek akan gagal. Kemungkinan proyek akan berhasil sebesar 70%, dan kemungkinan proyek akan gagal yaitu 30%. Jika proyek berhasil, perusahaan akan mendapatkan laba USD senilai 20.000, dan jika proyek gagal, perusahaan akan rugi sebesar 8.000 US dollar. Hitunglah estimasi nilai keuangan proyek pengembangan sistem informasi tersebut. Ini cara menghitung contoh yang ini ya, untuk kasus EMV, yaitu yang pertama kita tulis dulu diketahui tipe proyek yaitu pengembangan sistem informasi, kemudian kondisi kemungkinannya yaitu berhasil sebesar 70% dengan mendapatkan laba sebesar 20.000 US dollar, kemudian gagalnya sebesar 30% dengan rugi 8.000 US dollar. Kemudian apa yang kita cari yaitu estimate monitoring value yang hitungnya ya. Ini adalah cara pengerjaannya, yaitu dengan mengerjakan kita perlu ingat kembali bahwa EMV dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian kemungkinan atau probability dan dampak atau impact dari semua kondisi kemungkinan dari proyek. Jadi langkah pertama akan kita tulis kembali ke dalam bentuk tabel. Bisa dilihat dari penjelasannya, mungkin teman-teman juga sudah mengerti. Ini hasilnya. Kemudian strategi respon terhadap risiko negatif. Risk avoidance atau mengeliminasi kemungkinan terjadinya risiko. Risk reduction, menerima risiko dengan syarat tingkat keparahan dari terjadinya risiko tersebut lebih rendah daripada tingkat toleransi risiko proyek. Strategi respon terhadap risiko negatif. Risk transfer atau mengalihkan tanggung jawab risiko kepada pihak di luar proyek, misalnya dengan menggunakan asuransi. Risk mitigation atau usaha untuk mengurangi probabilitas atau konsekuensi bahaya yang diakibatkan oleh risiko. Strategi respon terhadap risiko positif. Eksploitasi risiko, kemudian membagi risiko. Ini adalah masih strategi respon terhadap risiko positif dengan meningkatkan risiko, menerima risiko. Risiko residual. Risiko yang terjadi setelah memperhitungkan kontrol yang sudah dijalankan dalam rangka pengurangan dampak dari risiko utama. Risiko kejadian
perompakan aset atau barang dalam gudang. Risiko ini masih terjadi dengan tingkat yang lebih kecil walaupun sudah dipasang alarm atau CCTV dalam gedung tersebut. Risiko yang tetap ada setelah semua strategi respon telah diimplementasikan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.